Usulan penambahan jumlah kementerian direkomendasikan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara. Mereka usul jumlah kementerian ditambah dari 34 menjadi 40. Bagaimana memastikan ini bukan sekedar bagi-bagi kekuasaan? Kita akan bahas bersama dengan politisi Gerindra, Andre Rosiade, ada juga politisi PD Perjuangan, Jiko Hakim, dan juga Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Hoirul Umam. Selamat malam, Bang Andre. Mas Ciko, malam Mas Umam. malam Pak Malam Ciko. semua. Malam Bung Andre, Mas Umam. Oke, saya mulai dari Bang Andre dulu ya. Bang Andre, dari 34 jadi 40, Gerindra setuju? Ya, saya juga bingung ya, Livi dapat informasi dari mana ya. Karena sampai sekarang pembahasan menterinya saja belum kita lakukan, apalagi membahas jumlah nomenklaturnya yang dari 34 menjadi 40. Saya juga bingung, Livi itu dapat informasi dari mana. Yang jelas dari Gerindra sendiri dengan bersama-sama para ketua umum partai pendukung koalisi Indonesia Maju, sampai saat ini kita belum membahas soal menteri-menterinya siapa saja usulannya, lalu termasuk berapa jumlah menteri itu. Ya. Jadi kalau misalnya Livi sudah dapat informasi dari 40 ya memang lebih maju Livi daripada koalisi Indonesia Maju. Bang Andre, ini kan usulan penambahan jumlah kementerian ini direkomendasikan sama Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara. Mereka itu mengusulkan dari 34 jadi 40 dan sudah direspon loh sama Bang Habibur Rahman, Waketumnya Gerindra. Katanya oke, usulannya baik. Ini jadi artinya responnya Bang Habib ini respon pribadi ya, bukan suara dari Gerindra? Ya, saya kan ingin menyampaikan belum ada pembahasan. Tapi kalau ada usulan tentu kita apresiasi ya, kita terima masukannya. Betul kata Bang Habib kan mengapresiasi, menerima masukan. Tapi kan seluruh masukan ini kan nanti akan dibawa di forum tertinggi Pak Prabowo sebagai presiden terpilih bersama ketua umum partai koalisi untuk diskusi, dan juga ada tim ya, tim teknis yang mengkaji apakah betul memang ada butuh penambahan. Jangan sampai nanti kabinetnya terlalu gemuk atau nanti dianggap persepsi publik bagi-bagi kursi atau politik dagang sapi. Kan harus dipikirkan. Yang jelas berapapun jumlah menteri nantinya itu pasti disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dan negara. Karena bangsa kita ini bangsa yang besar ya, bangsa yang majemuk, dan bangsa ini punya banyak masalah yang harus kita selesaikan. Apalagi dalam pengalaman sejarah, ya, dari zaman Bung Karno itu, mulai dari zaman misalnya Pak Natsir tahun 50-51 itu kalau tidak salah kementerian itu ada 16. Lalu di kabinet kerja tahun 59 itu kalau tidak salah ada 40 kementerian. Bahkan di kabinet Dwi Korra zaman Bung Karno itu ada 80 kementerian. Intinya menteri itu sangat dinamis. Di era Pak Jokowi ada 34 kementerian, dan itu sudah termasuk 4 kementerian Menko. Artinya jadi, maaf saya potong nih Bang Andre, 34 kementerian di era Pak Jokowi ini dianggap masih kurang ideal begitu? Ya jadi gini Livi, semuanya nanti akan dikaji ya oleh tim teknis dari Koalisi Indonesia Maju dan didiskusikan oleh para pimpinan. Kita akan kaji yang terbaik bagi bangsa dan negara, sehingga harapannya pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini bisa melanjutkan keberhasilan Pak Jokowi dengan langsung tancap gas dan bekerja memenuhi janji-janji kampanye. Nah, apakah menterinya bertambah atau tidak? Terus terang saya belum tahu. Karena informasi yang saya dapatkan dari pimpinan, kita belum membahas, belum mengkaji. Tapi di luaran sudah keluar tuh angka 40 itu kan saya bilang Kompas jauh lebih maju daripada koalisi. Justru kita mau konfirmasi sama yang punya hajat, yang punya pemerintahan nanti. Bahasanya gitu kurang lebih ya. Konfirmasi belum dia bahas. Nah, itulah. Oke. Saya ke Bang Ciko deh. Bang Ciko, jadi gimana respon PDIP melihat wacana dan usulan ini? Kami melihat ini sesuatu hal yang betul-betul tadi betul apa kata Bung Andre, betul-betul dipikirkan. Saya rasa jawaban Bung Andre secara keseluruhan tadi cukup bijak ya. The wisdom di situ terkait dengan apa-apa yang memang harus banyak dipikirkan ketika kita ingin mengemukkan kabinet. Tetapi juga ada yang perlu kami
kritisi sedikit tadi ya, disebutkan ada perbandingan dengan era-era pemerintahan sebelumnya, tapi orde-orde sebelumnya, di mana memang sistem pemerintahannya pun sesungguhnya ada perbedaan yang mendasar, sehingga ada perbedaan di mana apakah diperlukan sebegitu gemuk kementerian, sebegitu banyak jumlah menteri. Karena sekarang setelah era reformasi kita mengetahui kita mempunyai sistem otonomi daerah yang begitu tidak lagi tersentralisasi, dan begitu juga sampai ke tingkatan kabupaten kota gitu. Bahkan kita sekarang juga mempunyai pemerintahan di tingkat desa gitu. Nah, hal-hal seperti ini tentunya lebih bisa memudahkan pemerintah pusat untuk mengeksekusi atau mendistribusikan kekuasaan dan juga kerja-kerja pemerintahan. Nah, ini jadi artinya apakah memang urgensinya dari meningkatkan jumlah menteri itu betul-betul harus dipikirkan. Memang kecurigaannya adalah bagi-bagi kekuasaan. Kecurigaannya akhirnya mengatakan bahwa politik Indonesia ini high cost gitu, biaya tinggi. Nah, karena kalau menambah nomenklatur itu kan biayanya tinggi, anggarannya akan bertambah dan lain-lain. Dan ini juga akan betul-betul masyarakat yang sekarang dalam kehidupan yang tidak terlalu baik ya, kita bicara dengan harga pangan yang begitu tinggi, kita bicara soal BBM yang akan naik, harga listrik juga, begitu juga Pertalite akan dihapus, hot dollar yang begitu tinggi, ini akan bertanya-tanya gitu, gimana sensitivitas daripada pemerintahan itu. Mas Umam, gimana melihat usulan ini Mas Umam? Iya, Mbak Levi, dalam konteks ini tentu usulan itu sebagai sebuah hal yang patut diapresiasi. Meskipun sebenarnya di saat yang sama saya pribadi agak mempertanyakan apa hubungan antara Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dalam konteks ini misalnya Mas Adi dengan stakeholders kekuatan politik tertentu misalnya. Barangkali memang tidak ada, tetapi ada titik benang merah yang kemudian seolah ini menjadi semacam operasi cipta kondisi, karena menurut sejumlah informasi spekulatif yang beredar saat ini, upaya untuk menggemukkan jumlah kabinet itu memang terjadi. Bahkan bukan hanya 40. Menurut informasi spekulatif yang saya dengar, itu bisa mencapai sekitar 48 posisi kementerian. Nah, oleh karena itu, ini jangan sampai kemudian menjadi sebuah wacana yang bukan hanya sekedar soal politik akomodasi, tetapi kita, misalnya saya atau teman-teman di kalangan kampus, harus membantu dalam konteks menemukan judgement dan legitimasi. Mengapa ini harus ditambah, mengapa harus dikurangi. Karena kalau misal kemudian ditambah sampai 40 misalnya, itu nanti akan menciptakan problem dan tantangan yang baru. Misalnya tadi Bang Ciko menyebut tentang konteks budget. Karena bagaimanapun juga penambahan nomenklatur pasti berimplikasi pada fiskal negara. Akan ada cukup banyak sekali turunan-turunan dari penciptaan kementerian baru. Ditambah lagi Mbak Livi, seringkali problem dari kementerian adalah ketika ada problem koordinasi dan juga supervisi yang tidak begitu nyambung. Ego sektoral di mana-mana dan kemudian itu terulang. Kalau misal kemudian nomenklatur kementeriannya ditambah, besar kemungkinan hal itu akan semakin kompleks ke depan. Nah, ini yang kemudian perlu dihitung betul, bukan bermaksud kemudian untuk mendowngrade atau menetralisir argumen itu, tetapi meletakkan pada basis perdebatan yang sesungguhnya. Tapi gini Mas Umam, kan alasannya jumlah kementerian saat ini memang belum menggambarkan keseluruhan urusan pemerintah yang dikatakan disebut dalam Undang-Undang 45. Menurut Anda alasan ini bisa diterima nggak? Saya pikir alasan itu sangat general, karena kalau misal bicara tentang konteks tupoksi, tugas pokok dan fungsi yang kemudian berkaitan dengan ketatanegaraan, itu jumlahnya bisa dibuat sangat luar biasa banyaknya. Bukan hanya 40, 50, bahkan 100 pun juga bisa. Maka kemudian ada fungsi-fungsi yang bukan tersentralisasi, kemudian didesentralisasi ke wilayah tertentu atau bukan di nomenklatur kementerian, misalnya menjadi badan atau lembaga. Nah, kalau misal kemudian bicara tentang tupoksi dalam konteks kenegaraan, tentu akan sangat banyak sekali jumlahnya. Nah, ini yang kemudian perlu kita hitung mana yang memang urgent dalam konteks penataan sistem politik, kemudian ekonomi, kemudian sosial, kesejahteraan ke depan yang memang betul-betul mendapatkan porsi yang lebih besar dalam konteks menunjukkan visi dan misi dari
capres dan cawapres terpilih. Oke, Tapi kalau saya kita enggak, jangan dipaksakan politik akomodasi justru menjadi alasan untuk menciptakan semua ini. Baik, jangan alasan politik akomodasi untuk menciptakan semua ini. Ini saya tanyakan ke Bang Andre, karena tadi Mas Umam sempat mention soal ada kemungkinan bahwa ini adalah cipta kondisi begitu ya, yang kemudian munculnya jadi usulan untuk jumlah penambahan menteri. Bang Andre gimana merespon ini? Tadi sudah berulang-ulang kali, Livi, saya sudah sampaikan, untuk saat ini partai-partai di koalisi Pak Prabowo Gibran belum bicara teknis soal menteri. Jadi kalau ada isu yang mengatakan bahwa kementerian akan bertambah menjadi 40, bisa saya rasa ya itu informasi itu belum bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Jadi itu yang bisa saya tegaskan. Jadi memang belum ada pembicaraan teknis soal nomenklatur gitu loh. Ya. Kalau mungkin ada masukan, pandangan, itu kan hal-hal yang wajar. Tapi pembicaraan teknis soal menteri itu belum kami lakukan. Tapi kalau ada yang memberikan masukan ya wajar-wajar saja. Karena Bang Andre, mungkin Livi, para pakar atau siapapun ya, orang yang punya kompetensi melihat bahwa memang permasalahan bangsa kita ini banyak dan banyak masalah dan memang harus kita bereskan. Itu mungkin dibutuhkan tambahan-tambahan kementerian. Itu hal-hal yang wajar saja, informasi, aspirasi seperti itu. Tapi saya tegaskan sekali lagi, Livi, kami belum membahas secara teknis soal kementerian, sehingga informasi bahwa ini adalah cipta kondisi seperti yang disampaikan Mas Umam, kan Mas Umam selalu ini kan sebagai pengamat tentu mengamati, mengkira-kira gitu lah, apakah ini cipta kondisi. Tapi saya jelaskan belum ada pembahasan teknis. Saya nggak bisa bicara apa-apa. Bang Andre gini, asumsi kemudian muncul dikait-kaitkan dengan pernyataan Pak Prabowo yang dikatakan ingin merangkul semua, melihat terakhir PKB, Nasdem ikut gabung, PDIP juga sedang didekati begitu. Ini gimana melihat itu? Ya kan kalau soal Pak Prabowo ingin mengajak semuanya bersatu, bergabung, itu memang cara pandang Pak Prabowo dalam membangun bangsa, dan itu sudah diungkapkan secara terbuka oleh beliau sejak zaman dulu. Makanya Pak Prabowo dan Pak Jokowi di 2019 melakukan rekonsiliasi bersatu dengan Pak Prabowo dan Pak Jokowi dengan restu Ibu Mega, ya Bang Ciko. Lalu yang kedua, Pak Prabowo sejak kampanye juga menyampaikan kalau beliau diberikan mandat oleh rakyat, ditakdirkan oleh Allah, beliau akan mengajak seluruh kekuatan. Karena beliau punya keyakinan bahwa Indonesia bisa maju kalau elitnya bersatu, elitnya guyup. Jadi itu memang yang menjadi keyakinan Pak Prabowo, dan itu ingin beliau terapkan, sehingga setelah beliau dinyatakan menang ya, MK memutuskan beliau menang, lalu KPU memberikan surat keputusan penetapan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih, ya beliau tentu membangun komunikasi politik ya dengan seluruh kekuatan politik untuk mewujudkan yang beliau yakini, yaitu bahwa Indonesia harus guyup, elit harus bersatu, kita harus bersama-sama membangun bangsa. Komunikasilah dengan Partai Nasdem, PKB, termasuk komunikasi yang mesra dengan partainya Bang Ciko ini gitu loh. Nah, gitu loh. Nah, kalau PDIP sendiri sebenarnya udah ada tawaran untuk gabung ke koalisi, apalagi sampai sejauh bicara soal tawaran kursi menteri, sejauh itu ada nggak sih, Bang Ciko? Sampai saat ini belum menjadi prioritas dalam berpikir kami sekarang ini. Kami banyak hal yang kami sedang melalui, ada proses-proses yang kita tunggu di Petun, ada juga Rakernas yang akan datang dalam waktu dekat di tanggal 20-an Mei ini, dan juga persiapan untuk pilkada. Dan itu 3 hal yang memang menjadi prioritas kami. Namun tentu bila memang ada jalur komunikasi yang dibuka, saya rasa tidak akan ada halangan dan tidak akan ada yang menghalang-halangi kalau bicara soal komunikasi ya. Tapi sampai saat ini saya rasa seperti dikatakan oleh Bung Andre sendiri, bagaimana mau nawarin orang di sana pun belum ada pembicaraan soal itu gitu. Saya rasa banyak hal yang sekarang masih dikerjakan oleh masing-masing dari kami, termasuk mungkin Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan.
Tapi kalau di mata Bang Ciko sendiri, berapa idealnya kursi menteri? Dari 34 apakah harus di-adjust naik atau justru bisa dikurangi? Di partai kami belum membahas soal idealnya. Tetapi kalau mau bertanya pada saya pribadi, saya rasa apa yang ada sekarang saya rasa cukup. Ataupun bila pun harus ditambah, mungkin harus ada wakil dari wakil menteri dan lain-lain. Tadi juga disampaikan Mas Umam, seperti juga saya sampaikan bahwa semua tanggung jawab hal-hal yang dianggap penting untuk bangsa ini juga bisa didistribusikan kekuasaannya maupun pengurusannya ke wilayah atau ke daerah masing-masing. Karena kita menganut otonomi daerah. Saya ke Mas Umam. Mas Umam, usulan yang kemudian diluncurkan dan dilempar ke publik ini kan pasti akan menimbulkan asumsi dan juga dugaan seperti yang tadi Mas Umam sempat katakan, jangan-jangan ini adalah upaya untuk katakanlah satu desain begitu yang disengaja. Apakah memang kalau misalnya sekarang gini, sudah dipastikan akan bertambah kementeriannya, bagaimana memastikan jumlah yang ditambah itu tidak sekedar bagi-bagi jatah kursi? Ya, kalau misal memang demikian, maka kemudian harus dipastikan proses pengambilan keputusan di level internal, terutama dari capres dan cawapres terpilih, memang harus betul-betul didasarkan pada beberapa kriteria. Yang pertama tentu harus meletakkan pada basis keahlian dan pengalaman. Maka zakon kabinet atau kabinet ahli itu menjadi sebuah keniscayaan kalau misal memang betul Prabowo Gibran berorientasi pada hasil dari pemerintahan yang memang betul-betul efektif. Yang kedua tentu kredibilitas dan independensi. Dalam konteks ini memang harus kita hitung berapa kemudian kelompok profesional yang memang betul-betul dipercaya untuk menahkodai sejumlah sektor-sektor strategis, mulai dari keuangan, pendidikan, kemudian hal-hal strategis lainnya seperti perdagangan, supaya kemudian memang kerja-kerja ekonomi Indonesia itu memiliki dampak yang signifikan, bukan sekedar kemudian menjadi semacam alat sapi perah dalam tanda kutip bagi kekuatan tertentu untuk memanfaatkan pos-pos kementerian yang strategis itu. Nah, yang terpenting pemerintahan baru harus bisa memastikan bahwa kalaupun nanti ditambah jumlahnya 40 atau bahkan menurut informasi yang saya dengar 48 kementerian, maka harus bisa dipastikan garis komandonya seperti apa. Karena jangan sampai ditambah jumlah kementerian yang ada ego sektoral dan problem koordinasi antar kementerian justru semakin kompleks, semakin menyulitkan di sana. Nah, hal ini yang kemudian prinsip-prinsip dasar supaya kemudian zakon kabinet atau kabinet ahli itu bukan sekedar sebagai sebuah gimmick semata, tetapi betul-betul mendapatkan legitimasi yang kuat di mata publik dan juga di mata kita semuanya. Mas Umam, Mas Ciko, terima kasih. Bang Andre, terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih abang-abang semua.